Halo anak-anak semua, bagaimana kabar anak-anak? Lause berharap kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dan bersukacita. Anak-anak, tidak terasa ya, kita sudah melewati tahun 2020. Sudah hampir 1 tahun kita sekolah dan juga sekolah minggu ya, sekolah minggu secara online dari rumah masing-masing. Gimana anak-anak? Senang rasanya? Wah, bisa bangun siang-siang ya, waktu mainnya lebih banyak ya. Atau sedih karena tidak bisa bertemu sama teman-teman, tidak bisa pergi jalan-jalan. Semua pasti ada suka dan dukanya ya. Nah, tapi sekarang Lause mau kita semua bersukacita. Lause mau anak-anak semua memuji Tuhan dengan bersukacita. Tidak lagi ada yang sedih, tidak lagi ada yang bersungut-sungut. Kita mau memuji Tuhan dengan semangat. Nah, sebelum kita mau memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Kita mulai sekolah minggu kita dengan berdoa. Yuk, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan terus memelihara kehidupan kami. Sebentar kami mau sama-sama memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan siapkan hati kami, Tuhan tolong kami bisa bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tolong kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan juga melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Big or small, short and tall, semua sisi lainnya, Tuhan membuat kita berharga.
Anak-anak, pujian ini menceritakan bahwa kita semua yang masih kecil, yang sudah besar, dewasa, bahkan orang yang tua sekalipun, kita semua disayang sama Tuhan. Dan Tuhan mau kita semua terus berkarya bagi Dia. Kita pakai talenta kita pakai kemampuan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang Lause mau ajak anak-anak main tebak-tebakan. Nah, Lause mau kasih tebakan ya. Hari apa yang paling spesial dalam hidup kita? Selain Paskah dan Natal ya. Harinya ini bisa beda-beda anak-anak. Tapi hari ini sangat dinanti-nantikan. Wah, anak-anak pasti selalu menunggunya setiap tahun. Hari apa ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu anak-anak? Kalau kita dengar lagu ini, dengar musik ini, pasti tahu jawabannya. Benar sekali. Hari ulang tahun. Anak-anak semua setuju ya? Kalau kita semua pasti senang merayakan hari ulang tahun kita. Kalau hari ulang tahun itu tiba, wah rasanya berbeda ya dengan hari-hari sebelumnya ya. Apalagi kalau ulang tahun kita itu kita rayakan dengan meriah. Kalau dulu bisa undang teman-teman ya, dirayakan di sekolah atau mengundang teman-teman, keluarga datang semua dan dapat banyak hadiah. Pasti sangat senang ya, sangat kita nanti-nantikan. Nah anak-anak, selain pesta dan hadiah, sebenarnya ada satu hal yang lebih penting lagi ketika kita berulang tahun. Anak-anak tahu apa itu? Artinya anak-anak, waktu kita berulang tahun, kita itu bertambah dewasa, kita bertambah usia, kita makin bertumbuh, makin besar, makin punya banyak pengetahuan, dan makin punya banyak kemampuan. Misalnya, tahun lalu kalau kita mau ambil barang di atas lemari, wah kita harus pakai bantuan kursi ya, atau panggil papa, mama, panggil mbak sus tolong ambilin mainanku di atas lemari. Nah tapi sekarang karena kita sudah bertambah tinggi, kita tidak perlu bantuan lagi. Atau kalau dulu waktu baca masih baca, wah tapi sekarang sudah bertambah usia, sudah belajar, jadi makin lancar. Baca buku cerita sudah bisa sendiri. Lalu, waktu kita naik sepeda misalnya. Dulu sepedanya masih roda berapa? Roda 4. Ya, masih roda 4. Tapi karena terus belajar, terus bertumbuh, bertambah besar, akhirnya kita sudah bisa lancar naik sepeda roda 2 ya. Sudah bisa belok, sudah bisa berputar-putar. Wah, senang sekali rasanya ya. Anak-anak, luar biasa ya. Kalau kita melihat pertumbuhan kita dari kita kecil dulu. Banyak hal yang sebelumnya kita tidak bisa lakukan. Kita belum bisa lakukan dengan baik. Tapi sekarang setelah kita bertumbuh, kita bisa melakukannya dengan lebih baik. Dan nanti waktu kita udah makin besar, makin dewasa, ada banyak hal lain lagi yang bisa kita lakukan. Nah, hari ini Lause mau mengajak kita melihat kisah tentang Tuhan Yesus waktu masih kecil. Wah, kira-kira Tuhan Yesus sama enggak ya dengan kita semua? Tuhan Yesus bertumbuhnya, belajarnya dari bayi, itu sama enggak ya dengan kita semua? Mau tahu jawabannya anak-anak? Yuk kita lihat bersama-sama ya. Anak-anak, Tuhan menciptakan setiap kita dengan begitu istimewa. Sehingga kita bisa bertumbuh dalam banyak hal. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga lahir menjadi bayi sama seperti kita. Bayi yang mungil, yang cuma bisa menangis. Lalu Tuhan Yesus juga merangkak ya, belajar merangkak, kemudian belajar berjalan ya seperti anak-anak dulu. Ya sama seperti kita pada umumnya. Setiap tahun Tuhan Yesus juga ulang tahun. Tuhan Yesus juga terus bertumbuh, berubah
persis sama seperti kita semua. Nah, hari ini kita mau lihat ya, satu bagian masa kecil Tuhan Yesus. Yuk anak-anak, kita buka Alkitab kita ya. Anak-anak yang sudah bisa membaca, punya Alkitab di rumah, semuanya boleh membuka Alkitabnya. Nanti anak-anak bisa baca ya, baca lebih jelas dari bagian Alkitab ini. Nah, cerita kita hari ini dari Injil Lukas, pasal yang kedua, ayat yang ke-39 hingga ayat yang ke-52. Nah, anak-anak, setiap tahun Maria dan Yusuf itu meninggalkan kota Nazaret. Mereka pergi jauh ke kota Yerusalem. Mereka mau merayakan hari raya Paskah bersama-sama. Perayaan Paskah ini dilakukan sepanjang minggu bagi keluarga-keluarga Yahudi pada waktu itu. Mereka merayakan peristiwa ketika Allah menyelamatkan Israel dari Mesir. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus baru berumur 12 tahun. Dia pergi ke perayaan itu bersama orang tuanya. Nah, pada perayaan Paskah, setiap keluarga menyembelih dan membakar seekor anak domba, dan mereka juga menyiapkan beberapa sayuran yang pahit dan roti pipih yang kering. Sayuran pahit ini menolong umat Allah mengingat kesusahan yang mereka alami pada waktu dulu ketika mereka menjadi budak di Mesir. Sedangkan anak domba itu mengingatkan mereka tentang malam yang mengerikan ketika kematian mendatangi keluarga-keluarga Mesir, tapi orang-orang Yahudi yang rumahnya sudah diperciki dengan darah domba itu bisa terlewati, bisa selamat. Kemudian roti pipih yang kering itu membuat mereka untuk mengingat bahwa mereka pada waktu itu harus cepat-cepat. Mereka harus cepat-cepat keluar dari Mesir karena tidak punya waktu menunggu rotinya mengembang. Nah, itulah simbol-simbol yang mereka lakukan untuk mengingat pada hari Paskah itu. Anak-anak, ketika perayaan Paskah itu sudah berakhir, para penziarah kemudian berkumpul. Mereka mengumpulkan barang-barang mereka dan mereka bersiap-siap untuk pulang ke rumah mereka. Nah, setelah beberapa waktu, Maria dan Yusuf itu baru sadar. Loh, Tuhan Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka. Wah, mereka mencari-cari, mereka tidak bisa menemukan Tuhan Yesus. Di antara teman-teman Tuhan Yesus, tetangga, sanak saudara mereka, Tuhan Yesus tidak ada. Mereka terus mencari-cari di mana-mana, tapi mereka tetap tidak menemukan Tuhan Yesus. Nah, karena Yusuf merasa khawatir, Maria dan Yusuf kemudian kembali lagi ke Yerusalem. Mereka kembali untuk mencari Tuhan Yesus. Mereka mencari-cari, mereka menanyakan pada semua orang yang mereka temui, tetapi tidak seorang pun yang tahu di mana Yesus berada. Setelah 3 hari pencarian yang panjang dan capek ya, melelahkan tentunya, akhirnya mereka menemukan Tuhan Yesus. Di mana ya Tuhan Yesus ya? Anak-anak ada yang tahu? Tuhan Yesus di mana ya? Ternyata Tuhan Yesus sedang duduk di bait Allah di tengah guru-guru kitab suci. Mereka mendengarkan, Tuhan Yesus mendengarkan mereka. Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan dan juga mereka saling bertanya jawab. Semua orang itu kagum sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hebat, luar biasa, sangat bijaksana. Padahal Tuhan Yesus baru berumur 12 tahun. Maria dan Yusuf juga tercengang ketika menemukan Yesus di sana. Kemudian Maria berkata, "Nak, kenapa kamu melakukan ini kepada kami? Ibu dan ayah cemas sekali mencari-cari engkau." Lalu Yesus menjawab mereka, "Mengapa engkau mencari aku? Tidakkah kalian tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Maria dan Yusuf bingung, tidak mengerti apa maksud perkataan anaknya ini. Yesus berbicara mengenai taat kepada Allah Bapanya. Yesus sedang mengungkapkan tentang siapa dirinya, yaitu Allah. Nah, kemudian Yesus dengan taat bangkit, dia kemudian pergi dengan orang tuanya pulang ke Nazaret. Maria tetap memikirkan semua kejadian itu.
Nah, tapi sesudah itu Tuhan Yesus kemudian bertumbuh dengan baik. Dia menjadi anak yang taat pada orang tuanya. Dia terus bertumbuh semakin berkenan di hadapan Allah dan sesama manusia. Jadi anak-anak, sama seperti kita semua, Yesus itu mengetahui apa rasanya berlarian ke sana kemari, bermain. Yesus juga tahu belajar menulis. Bagaimana rasanya membaca, belajar membaca, berhitung. Nah, Yesus juga bergaul sama teman-temannya ya, sama tetangganya, sama saudara-saudaranya. Dia juga bergaul dan bermain seperti anak-anak pada umumnya. Dia tahu juga apa artinya taat pada orang tua. Nah, karena itu anak-anak, Tuhan Yesus itu sama seperti kita. Tuhan Yesus berarti juga mengerti dengan diri kita. Tuhan Yesus tahu apa yang kita rasakan. Apa itu sedih, apa itu senang, hal yang baik, hal yang buruk. Tuhan Yesus mengerti kita semua. Tapi karena dia juga adalah anak Allah, dia adalah Allah, Yesus selalu taat. Dia tidak pernah melakukan hal yang salah. Baik waktu dia masih kecil, bahkan hingga dia dewasa sekalipun. Luar biasa ya anak-anak ya. Kalau Lause dan anak-anak semua pasti pernah tidak taat sama orang tua ya. Pernah melawan orang tua, bohong, berantem dengan saudara-saudara, iri hati, sombong, dan lain sebagainya. Bahkan sampai-sampai kita tidak bisa hitung lagi ya berapa banyak ketidaktaatan kita pada Tuhan. Tapi Tuhan Yesus berbeda anak-anak. Dia tidak pernah berdosa sekalipun. Dalam hatinya, dalam pikirannya, dalam perbuatannya, tidak pernah sekalipun dia berbuat dosa. Karena itulah anak-anak, Tuhan Yesus satu-satunya yang bisa menghapus dosa kita. Tuhan Yesus satu-satunya yang bisa menjadi juru selamat bagi kita semua. Yesus mati di salib untuk dosa semua orang. Semua orang yang mau percaya kepadanya. Dan dengan itu, Yesus juga mau kita percaya kepadanya. Yesus juga mau kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus mau kita juga mengakui kesalahan-kesalahan kita dan mau hidup taat kepadanya. Bersyukur ya anak-anak ya, kita bersyukur kita punya Tuhan yang baik. Kita punya Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang mengampuni dosa-dosa kita. Tapi anak-anak, bukan berarti kita boleh terus-menerus berbuat dosa. Habis berdosa, minta ampun. Berdosa lagi, minta ampun lagi. Tidak boleh seperti itu anak-anak. Nah, kita semua yang sudah mendapatkan anugerah keselamatan, kita juga mau belajar hidup setia. Kita mau taat perintah Tuhan. Anak-anak, ayat hafalan hari ini diambil dari 2 Petrus, pasal yang ketiga, ayat yang ke-18a. Sekali lagi ya, ayo semuanya ikutin Lause ya. Kita mau sama-sama menghafal ayat ini ya. 2 Petrus, pasal yang ketiga, ayat yang ke-18a. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Nah anak-anak, hari ini Lause mau ajak anak-anak melakukan sebuah proyek ketaatan. Apa ya proyek ketaatan itu? Nah tadi kita sudah mendengar cerita tentang Tuhan Yesus yang menjadi contoh anak yang taat ya. Nah ayo Lause mau ajak kita semua belajar ya. Mulai hari ini kita belajar jadi anak yang taat sama orang tua kita. Misalnya kalau disuruh mandi, langsung cepat-cepat dilakukan. Atau disuruh stop main gamenya, stop dulu nontonnya cukup. Langsung taat. Kalau disuruh ayo beresin kamarnya, beresin mainan-mainan yang berantakan ini. Langsung dilakukan tanpa mengeluh, tanpa bersungut-sungut.
atau ditunda-tunda. Sewaktu anak-anak melakukan ketaatan-ketaatan ini, Lause tidak bisa lihat dan tidak tahu. Tapi Tuhan Yesus melihat, dan Tuhan Yesus pasti sangat senang melihat anak-anak melakukan semua ketaatan itu dengan sukacita. Nah, sekarang sudah waktunya kita untuk berpisah. Yuk kita tutup sekolah minggu kita dengan berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah menjadi juru selamat bagi kami semua. Tuhan, tolong kami untuk boleh sungguh-sungguh percaya Tuhan, menerima Tuhan sebagai juru selamat dalam hidup kami. Tolong kami juga Tuhan bisa belajar menjadi anak-anak yang taat, menyenangkan orang tua kami, orang-orang di sekitar kami, dan yang terlebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sampai di sini dulu sekolah minggu kita. Tuhan memberkati ya. Dadah.